Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan berbahagia saya dapat hadir kembali melanjutkan. Sebenarnya bersyukur ini saya kira libur karena tidak ada konfirmasi. Pas saya buka di alumni Baitul Arqam ada Ibu Ketua, dari Ketua yang men-search ini, berarti ada di grup alumni Baitul Arqam. Berarti saya siap-siap. Pas tadi subuh ada Ibu Iriati dan terakhir Ibu Mas Neni. Saya sudah masuk di SMS. Alhamdulillah, kita lanjutkan menjadi kajian rutin, yang kajian tuntas, kajian lanjutan. Kajian seperti ini diharapkan di warga persyarikatan, terlebih khusus di Nasyiah, itu memahami betul yang menjadi pondasi landasan agama kita, itu salat. Ini adalah ibadah praktis yang nyaris tiap hari kita laksanakan, bahkan minimal 5 kali sehari semalam. Karena kita ada di persyarikatan, di mana konsep manhaj berpikir dan beramal solehnya itu di bawah tuntunan majelis ini. Yang menjadi satu kesatuan, saling mengingatkan dengan satu tata cara, tanpa menafikan yang lain. Hanya saja memang kita harus tahu apa dasar kita yang dasar, kemudian perlu juga mengetahui dasar yang lain, supaya itu akan memberikan keluasan dan wawasan berpikir dan beramal kita. Pada kesempatan kali kita masuk ke poin yang ke-10 dari perdatkan. Ini tuntunan yang ke-10 setelah kita membaca surah Al-Fatihah yang merupakan rukun, lalu membaca surah tertentu atau ayat dalam Al-Quran yang kita sudah sebutkan, situ ada urutan-urutannya, bahwa baca surah itu hukumnya sunnah. Kalau itu ditinggal tentu rugi, karena tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggal tidak menjadikan sholat itu batal, tetap sah. Sebaik-baik bacaan itu adalah bacaan yang tertib, lalu disempurnakan bacaannya, artinya surah, jadi surah lengkap. Itu yang idealnya. Jadi kalau kita baca pemungku setelah Al-Fatihah, yang ideal adalah membaca surah secara lengkap. Karena Al-Quran ini memiliki surah-surah yang berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Tentu yang pendek ini yang dimaksimalkan untuk dibaca secara sempurna. Pun yang panjang-panjang ini, ini disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan. Kalau kemampuan kita menghafal di awal surah, di awal surah saja. Ataukah di awalnya saja, atau di akhir. Dengan mempertimbangkan jamaah yang ada di belakang. Setelah itu, setelah kita baca surah, barulah tuntunan selanjutnya adalah mengangkat kedua tangan. Ini untuk ruku, mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul ihram. Lalu ruku itu apa? Membungkukkan badan. Jadi ruku asalnya badan yang lurus dibungkukkan. Seraya meluruskan punggung dengan tengkuk.
Jadi punggung kita ini harus seragam dengan tengkuk. Sedangkan telapak tangan kanan itu memegang lutut kanan. Dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri. Dengan jari-jari tangan agak diringgangkan. Jadi pada saat kita sudah baca surah pengumpu, lalu kita ruku. Nah, cara ruku diawali dengan takbir. Takbir ini sama posisinya dengan takbiratul ihram. Jadi caranya itu adalah angkat tangan seraya bertakbir. Jadi posisinya seperti ini, Allahu Akbar. Ya, ditemukan di beberapa warga ataukah masyarakat seketika turun untuk ruku langsung ruku tanpa mengangkat tangan. Ini artinya tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi tuntunannya itu adalah ketika hendak ruku angkat tangan dulu. Jadi tidak langsung ruku. Dan cara angkat tangan sama dengan takbir. Jadi Allahu Akbar. Jadi posisi Allahu Akbar di atas, lalu ruku. Ini yang sering saya tekankan karena ini yang agak beda ya dari biasanya. Mengangkat tangan sambil membaca takbir berarti bersamaan. Jadi mengangkat tangan sambil seperti takbiratul ihram dan posisi bar itu di atas. Allahu Akbar. Kalau sempurna barnya, selesai angkat tangan dan barnya ini sejajar dengan telinga, kemudian bahu kita, lalulah dilanjutkan gerakan yang lain, ruku. Jadi ruku itu dilakukan setelah takbir, di mana posisi masih berada di atas. Jadi tangan jangan diturunkan dulu sebelum ruku. Posisi tangan Allahu Akbar, lalu ruku. Ketika mau ruku barulah diturunkan. Posisi tangan ini, inilah yang harus di posisi punggung harus lurus dengan tengkuk. Telapak tangan dipegang, jadi menggenggam lutut kanan dan telapak kiri menggenggam lutut kiri. Jarinya ini tidak boleh dirapatkan. Ya, jangan terlepas, tapi direnggangkan pada saat memegang lutut itu. Apa yang kita baca pada saat kondisi seperti ini? Ya, pada saat sudah tegak, sudah membungkuk lurus dengan tengkuk kita punggungnya, maka dibaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada 3 doa yang kita minta dalam doa ini. Tiga poin. Yang pertama itu ada tasbih. Subhanakallahumma rabbana. Ya, maha suci engkau wahai Allah Tuhan kami. Jadi pada saat sujud ruku kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu wa bihamdika. Kita memuji kepada Allah. Jadi bertasbih dengan memuji. Kan beda itu. Kalau tasbih itu adalah sifatnya menafikan segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang dinisbatkan kepada Allah. Jadi Allah betul bersih, suci dari segala kekurangan-kekurangan. Maka tidak boleh ada muncul pada saat kita baca itu, melainkan kita sucikan Allah dari sifat-sifat lemah, ketidaksempurnaan, kekurangan. Wa bihamdika, dan kita memuji kepada Allah. Kalau memuji lain lagi, pujian itu biasanya karena adanya kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Jadi kalau pujian sifatnya sempurna, akan sifat-sifat dan perilaku Allah yang Maha Agung, sehingga kita patut dan wajib memuji. Sedangkan tasbih itu sifatnya adalah mensucikan, membersihkan dari persangkaan keyakinan yang tidak baik kepada Allah, berupa kelemahan-kelemahan Allah. Kalau kita anggap Allah beranak, Allah diperanakkan, Allah tidur, Allah, itu harus dinafikan semua. Itu makna tasbih. Kemudian yang ketiga, Allahumma ghfirli.
Ya Allah, ampunilah dosa saya. Jadi 3 yang kita minta. Apa latar belakangnya? Kenapa bacaan ini muncul? Ini turun, berdoa ini Nabi SAW bisa baca ketika ayat atau surah An-Nasr turun. Yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Jadi ketika Allah menyatakan sungguh telah datang kepada kalian nasrullah, pertolongan Allah, dan kamu melihat banyak yang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam, maka apa yang kamu lakukan Muhammad? Fasabbih, maka bertasbih kepada Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji kepada Tuhan kamu. Wastaghfir, dan mohonlah ampun. Nah, ini kan perintah dari Allah itu. Ada 3 perintahnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji kepada Tuhanmu dan mohon ampunlah. Nah, itulah sehingga terbuatlah format ini. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini dibaca Nabi SAW ketika ayat ini turun. Idza jaa nasrullah, sampai tuntas, selesai. Sampai akhir kehidupan beliau ini yang terus dibaca. Sampai meninggal. Baca yang lain yang boleh kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Ini dalam tuntunan Tarjih Muhammadiyah memberi pilihan. Tadi bisa dibaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bisa juga Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Jadi di sini hanya mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak wajar, sifat yang kurang. Ini biasanya Nabi SAW baca itu 3 kali. Nah, ini beliau biasa baca sebelum turun ayat tadi yang kita baca itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ini sebelum diturun Nabi selalu baca ini doa. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Atau boleh juga yang ketiga ini, ya. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruhi. Nah, ini ada 3 sifat. Subuhun, maha suci Allah, sama dengan kudus, maha bersih. Rabbul malaika, Tuhan para malaikat, khususnya ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Jadi ini sama dengan di atas, yaitu bertasbih kepada Allah dengan lafaz yang berbeda. Dari ketiga ini, ya, Tarjih Muhammadiyah dengan putusan terakhir, ya, mengawali dengan Subhanakallahumma rabbana. Ini artinya yang lebih diprioritaskan. Ya, kalau kita milih, kita baca yang pertama. Tapi tidak berarti yang tidak boleh dibaca, tetap kalau mau dibaca silakan. Kan ini sifatnya pilihan, bukan mana yang afdal, mana yang utama. Ya. Tapi kalau dari segi kandungan, doa pertama ini yang lebih komplit, yang lebih sempurna, karena mencakup tasbih, tahmid, dan istighfar. Nah, setelah selesai membaca surah, nah inilah yang ini keterangannya, atau ayat Quran kemudian ruku. Dari segi bahasa, ruku itu artinya merunduk. Jadi raka'a yarka'u ruku'an, artinya merunduk. Ada juga mengartikan ruku itu menunduk. Ya. Ya, sama kalau dipanggil menunduk. Kalau merunduk lebih rendah lagi. Tapi secara bahasa, ya, yang penting badan kita ini kita tundukkan, itu namanya ruku. Tapi yang dimaksud dalam bahasa fikih syariat, dia adalah ruku itu adalah bukan sebatas merunduk dan menunduk saja, tapi merundukkan badan.
sehingga kepala sejajar dengan punggung. Jadi kalau ada yang merunduk tapi tidak sejajar dengan punggung, itu berarti belum rukuk dalam menurut syariat. Walaupun secara bahasa sudah bermakna rukuk. Seperti dilakukan orang Cina. Kalau dia merunduk sedikit, merunduknya. Tapi kalau yang dimaksud dalam rukuk dalam salat, ya kita itu adalah badan ini sejajar dengan punggung, sejajar dengan punggung. Berarti posisinya lurus punggung kita itu dengan kepala. Dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Jadi ini posisi rukuknya. Jadi bukan hanya sekedar merunduk tangan kemana-mana, tapi harus diletakkan di telapak tangan. Telapak tangan di atas kedua lutut. Jadi kalau ada yang merunduk, tapi tidak diletakkan di atas kedua lutut, itu bukan rukuk syar'i namanya, tapi rukuk biasa. Jadi posisi tangan harus di atas lutut. Nah, gerakan lutut, gerakan rukuk ini dalam salat disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Saking pentingnya ini rukuk, Allah perintahkan secara langsung kalimat rukuk, beda dengan yang lainnya. Nah, ada dua yang disebutkan dalam ayat ini, gerakan dalam salat secara langsung, yaitu sujud dan rukuk. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi di sini dalam ayat ada empat perintah. Perintah rukuk, perintah sujud, beribadah, dan melakukan amal kebajikan. Nah, ini berarti 4 hal kalau kita lakukan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan keberuntungan adalah memperbanyak rukuk, memaksimalkan rukuk. Karena ada 4 hal dalam ayat ini, langkah menuju keberuntungan adalah rukuk, sujud, beribadah, dan melakukan kebajikan. Nah, di Muhammadiyah itu sudah jadi sifat kita di sini, amal soleh, amal usaha, waf'alul khaira dalam segala bentuk, puasa, zakat, haji, kemanusiaan, membantu bantuan sosial, mengobati orang yang sakit, orang yang berkebutuhan, menyentuh anak yatim piatu. Ya, hal ini merupakan langkah untuk beruntung. Nah, di antaranya rukuk. Ya. Oleh karena itu, gapailah keberuntungan itu lewat rukuk di antara. Kemudian di ayat Rasulullah SAW mengingatkan pula kepada kaum muslimin untuk rukuk dengan baik dan tumaninah. Nah, cara rukuk yang benar adalah rukuk dengan tenang. Ini ditemukan beberapa orang yang salat ketika dia rukuk, ini bermasalah. Cepat-cepat, tidak ada tumaninah. Nah, ditarji menganjurkan dalam melaksanakan rukuk itu dengan tumaninah. Ini sesuai dengan hadis, ya, ketika ada orang yang keliru mengerjakan sholat gara-gara tidak ada tumaninahnya, maka Nabi meminta untuk diulangi sholat. Jadi rukuk tanpa tumaninah itu bisa jadi tidak dihargai Allah, bahkan dianggap keliru itu dan disuruh ulang. Nah, jadi kalau artinya Nabi menyuruh ulang, artinya dianggap tidak ada, walaupun mungkin secara hukum syarat sah, tapi secara nilai tidak di sisi Allah, sehingga Nabi meminta agar diulangi supaya tidak rugi. Ini dasarnya hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi pernah berkata kepada orang yang keliru melaksanakan salat. Apa sabda Nabi? "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jika kamu berdiri salat, maka bertakbirlah. Nah, ini kan berarti rukun salat yang pertama. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah kamu
Al-Quran yang mudah. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'a. Kemudian rukuklah dengan tenang. Nah, ini berarti paket itu rukuk dengan tumanina. Karena perintah dari Nabi. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah sehingga kamu merasa tenang dalam rukuk itu. Jadi perlu tumanina. Apa makna tumanina? Tumanina di sini itu adalah bahwa gerakan tersebut dilakukan dengan tenang. Jadi tenang, khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Jadi makna tumanina itu. Ya, irfa hatta tatma'inna raki'an, rukuklah hingga kamu lakukan itu dengan tenang. Atau yang kedua, khusyuk dalam rukuk itu. Kemampuan memahami apa yang kita baca dan berinteraksi dengan Allah pada saat rukuk. Dan yang penting adalah sifat tumanina itu tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Baru rukuk sudah mau ambil naik lagi. Jadi baru sujud belum sampai 5 detik sudah angkat. Ya, karena pada saat kita rukuk itu ada komunikasi, ada mi'raj antara hamba Allah dengan Allah. Jika kalau kita tergesa-gesa, maka komunikasi itu tidak nyambung. Nah, kita pun dianggap sombong di hadapan Allah bagi orang yang berkomunikasi dengan Allah, lalu belum sempurna, baru dia sudah balik. Ini kan kita saja kalau kita berkomunikasi, baru bertemu, Assalamualaikum. Belum selesai pembicaraan, sudah keluar. Nah, tentu sakit hati manusia. Tentu Allah lebih daripada itu yang kita hormati dan ya kita agungkan Allah. Sehingga ketika kita berinteraksi, ketika ruku, maka sempurnakan komunikasi. Karena pada prinsipnya ruku itu adalah komunikasi Allah dengan cara merungkuk badan. Maka disempurnakan. Kalau tidak sempurna itu berarti kita bersalaman kepada Allah ataukah menghadap kepada Allah belum tuntas pertemuan itu, lalu kita sudah tarik diri. Nah, ini sama dalam hal tumanina dalam salat. Ya. Jadi rukuk itu harus mendapat perhatian dari Allah sebab ada keterkaitan yang mendalam terhadap penghambaan manusia kepada Tuhan. Ya, ini saking pentingnya rukuk itu. Rukuk mendapat perhatian langsung dari Allah dan Rasul. Karena ya, kalau Al-Quran, kalau hadis Nabi kan sudah jelaskan tentang rukuk, tapi kalau Allah dijelaskan dan disinggung di dalam Al-Quran. Seperti ayat yang kita baca tadi, irka, rukuklah. Sehingga ini cukup serius di hadapan Allah. Kenapa? Rukuk itu harus diseriusi. Karena ada keterkaitan yang mendalam terhadap penghambaan manusia kepada Tuhan. Nah, ini kan nilai filosofinya di sini. Jadi keterkaitan hamba dengan Allah itu dapat terjadi ketika kita rukuk. Di mana Allah ini adalah zat yang maha agung. Tuhan yang maha agung dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Jadi apa jadinya bila seseorang tidak tumanina dalam melaksanakan gerakan sholat? Yang ada adalah manusia tidak merasakan kemaha besaran Allah sang pencipta alam semesta. Nah, karena disinilah jadi kalau manusia itu, kalau rukuk itu sangat terkait dengan penghambaan manusia, di mana situ ada ketundukan yang mendalam di hadapan Allah, maka saat itu manusia akan merasakan kelezatan dari manusia akan hidup. Ya. Ada kekuatan ruhiyah atau ada istilahnya daya hidup itu saat kita mampu rukuk dengan membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa mengambil dari rukuk itu adanya keberuntungan. Keberuntungan itu adanya daya. Salah satu keberuntungannya ada daya hidup yang mencerahkan, yang menguatkan manusia. Maka oleh karena itu, kuatkanlah diri kita di hadapan Allah dengan memaksimalkan pada saat rukuk. Itulah manusia ada keterkaitan mendalam
ya saat dia rukuk dan sujud di hadapan Allah. Nah, sekarang bagaimana tata cara rukuk ini? Ini secara teknis dijelaskan. Jadi caranya bertakbir, ya, akan rukuk sebelum seperti takbiratul ihram. Ya. Jadi tidak langsung duduk, tidak langsung rukuk, tapi harus diawali dengan takbir. Ini Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan oleh sahabat Malik al-Huwairits. Malik ini bin Huwairits termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang tata cara salat. Malik ibnul Huwairits. Dia mengisahkan, karena idza shalla, Nabi biasanya kalau salat rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Hina yukabbir, saat dia bertakbir. Ya, maksudnya takbiratul ihram. Ataukah ketika dia bertakbir yang lain. Hiyala udhunaihi, yang sejajar dengan kedua telinganya ketika bertakbir. Wa idza arada ayyarka, dan beliau ketika hendak ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika bangkit dari ruku'. Nah, inilah waktu-waktu di mana Nabi selalu mengangkat tangan. Ketika hendak ruku', ya, bangun dari ruku', dan di mana posisinya berada, wa idza, mengangkat posisi kita. Ataukah yang kedua adalah takbiratul ihram pertama diangkat tangan. Ataukah yang keempat, posisi takbir itu ada ketika kita bangkit untuk rakaat yang ketiga. Nah, situlah waktu-waktu di mana kita mengangkat tangan. Cara yang kedua, memegang lutut dengan kedua tangan dengan dan merenggangkan jari jemari. Jadi tidak rapat, tapi sedikit direnggang pada saat rukuk itu. Apa dalilnya? Faidza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabi'ihi. Ini dalilnya. Dari Abu Humaid, apabila ruku, maka Nabi meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan merenggangkan jari jemarinya. Ini diriwayatnya Al-Hafidz Abu Thahir menyatakan hadisnya sahih. Jadi posisi tangan ini ketika ruku itu harus direnggangkan, tidak dipadatkan. Kemudian yang ketiga, meluruskan punggung di atas ruku. Ya, ini diambil dari hadis Nabi. Summa raka'u wa yadahu rahatayhi ala rukbatayhi mu'tamidan la yasubbu ra'sahu wa la yuqniqu mu'tadilan. Ini riwayat Ibnu Majah. Bagaimana Nabi membungkukkan, ya, meluruskan punggungnya saat dia ruku. Ini diriwayatkan bahwa Nabi itu ketika ruku dengan meletakkan kedua telapak tangannya bersandar di kedua lututnya tanpa membuat kepalanya terlalu menunduk. Nah, jadi tidak boleh terlalu menunduk dan juga tidak terlalu mengangkat kepalanya. Jadi tidak turun, tidak juga naik hingga lebih dari punggungnya. Nah, berarti Nabi tidak pernah ketika ruku sejajar lebih daripada punggungnya. Yang dilakukan apa? Seimbang antara keduanya. Jadi tidak terlalu menunduk dan juga tidak terlalu mengangkat. Posisinya ini lebih nyaman. Kemudian keempat, dilaksanakan dengan tumakninah. Dalam tumakninah dalam ruku itu melakukan dengan tenang, khusyuk, perlahan. Ya, jadi tidak. Ini ciri khasnya salatnya Muhammadiyah, tidak tergesa-gesa. Jadi kalau ada warga pimpinan pengurus Muhammadiyah, tata cara salatnya kilat, nah ini berarti ya perlu dievaluasi tata caranya. Ya, karena dalam ruku dan gerakan yang lain, tumakninah bagian dari terpenting, bahkan ruhnya salat. Bacaan doanya ini kita sudah jelaskan tadi. Ya, boleh membaca dengan sebuah bacaan, namun terkadang digantinya dengan boleh diganti-ganti. Boleh membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli. Ada juga yang lain subhana rabbiyal azim tanpa ada wa bihamdi. Karena itu hadisnya lemah. Kalau ada kata-kata kalimat wa bihamdinya. Sama juga ini 3 kali dibaca subhana rabbiyal azim 3 kali.
Atau boleh dibaca juga subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ini diambil dari hadis Aisyah, riwayat Muslim. Kan yaqulu fi sujudi wa ruku'ihi subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Nabi ketika membaca, ketika dia sujud, biasanya membaca juga saat dia ruku dengan kalimat subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ya, Maha Suci Allah, Maha Bijaksa, Maha Bersih, Maha Suci, Tuhan malaikat yang mengatur seluruh malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril. Nanti pada saat sujud. Bisa juga doanya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Bisa juga dibaca ini doa yang keempat. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepadamu lah aku rukuk. Wa bika amantu, dan kepadamu lah saya beriman. Wa laka aslamtu, dan kepadamu lah saya mohon menyerah diri di hadapanmu dengan khusyuk. Laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Ya, terakhir beliau doa itu menyatakan kepadamu lah hati, pandangan, otak, tulang dan sarafku tunduk di hadapanmu. Ini diambil dari riwayat Ali bin Abi Thalib. Baik, saya kira ini satu bahasan kita mungkin kita cukupkan terkait dengan rukuk. Ya. Jadi poin yang ke-10 itu ini adalah melakukan rukuk. Ya, di sini ada tata caranya, minimal apa yang kita baca. Baik, saya kembalikan dulu ke. Baik, demikian tadi materi tentang mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbir untuk gerakan ruku yang telah Ustadz jelaskan kepada kita semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke peserta. Barangkali ada hal-hal yang mau dipertanyakan seputar materi atau ada informasi yang mau disampaikan terkait mungkin apa yang teman-teman lihat di masyarakat kita hari ini terkait dengan praktik sholat ini. Dipersilahkan. Saya mungkin mengawali Ustaz. Ini kan seringkali kita melihat atau menyaksikan orang tua yang memiliki anak kecil, kemudian ketika sholat mereka itu kadang dimemeni oleh anaknya begitu, entah dia naik di punggungnya ketika ruku atau ketika dia sujud. Sebenarnya bagaimana baiknya ketika kita sholat kemudian anak itu naik di punggung Ustaz? Oh ya, baik. Jadi ini kan tuntunan saat kita ruku seperti tadi yang diajarkan Nabi SAW. Namun dalam beberapa keadaan ada yang dibolehkan. Jadi ada yang dianjurkan. Dianjurkan itu memperpanjang bacaan, memperpanjang ruku. Ya. Ada juga yang dimakruhkan dan ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan itu seperti tadi, melakukan gerakan dalam ruku yang dibutuhkan. Nah, misalnya tadi, sementara ini kan anak kecil, dia gendong. Lalu ketika dia ruku, dia simpan. Atau ketika dia sujud. Jadi ketika dia berdiri, digendong. Ketika dia ruku, disimpan dulu. Nah, gerakan yang seperti ini tidak membatalkan. Jadi gerakan yang tidak membatalkan. Kalaupun dia mengakibatkan gerakan itu tidak sempurna, ya karena ada anak yang kita gendong misalnya, atau karena ada uzur yang lain, maka bisa saja sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi anaknya, sehingga tidak terlalu lurus. Karena kita diganggu, dia naik di atas punggung, sebab kalau mungkin diluruskan dia bisa terjatuh,
maka ini di posisinya. Ini pernah terjadi juga sahabat Rasulullah SAW ketika didatangi oleh cucunya Hasan Hussein, maka bergantungan. Maka cara rukuknya Nabi itu, ya, bahkan sujudnya beliau lama-lama, ya, naik. Jadi merubah keadaan, merubah posisi dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Selama hal-hal itu ya dibolehkan juga, seperti membawa anak kan boleh bawa ke masjid. Kalau ternyata dia naik, ya, maka menggerakkan, ya bukan bahagian sholat. Kalau itu dibutuhkan, maka tidak membatalkan. Maka hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah gerakan yang tidak dibutuhkan. Sementara ruku, lalu kita perbaiki itu ya pakaian. Padahal ini pakaiannya sudah bagus-bagus, tapi dia pegang kiri kanan. Ya, tapi kalau misalnya pakaian ini tersingkap, lalu terpaksa kita harus menyempurnakan, terpaksa kita harus menutupnya, maka tidak mengapa, maka dibolehkan. Nah, sedangkan yang makruh itu yang tidak dibutuhkan, gerakan yang tidak dibutuhkan dalam ruku. Ya, ini yang tidak boleh. Menutup mata juga tidak boleh, artinya sebenarnya tidak dianjurkan. Pada saat di ruku mata terbuka, pandangan ke tempat sujud. Tapi kalau sesekali tertutup mata, ya boleh saja. Tapi tidak boleh lama, mulai ruku sampai dengan bangkit dengan niat khusyuk. Nah, itu termasuk gerakan ruku yang dimakruhkan. Karena Nabi ketika sujud itu, ketika ruku mata tetap terbuka. Sehingga kalau kita menutup dari awal sampai terakhir justru itu dimakruhkan. Ya, baik Ustaz. Ada beberapa pertanyaan ini di kolom chat. Atau ada yang mau sampaikan dulu? Ada yang angkat tangan ini? Saya Kak. Bertanya, silahkan. Nurmi, ya. Wajib. Wajib ini terkenal wajib. Viral lagi viral. Ya, sebelum saya baca di chat, silahkan yang mau bertanya secara langsung kepada Ustaz. Ya, yang ingin saya tanyakan, Ustadz, itu kan terkadang ada kan yang kalau ruku itu lama, katanya kan, maksudnya kan di situ dalam ruku salah satu bisa melantunkan doa di dalam ruku, sehingga mungkin orang berdoa lama pada saat ruku. Nah, yang saya pertanyakan Ustadz, adakah ada khususnya atau bisa memakai doa bahasa Indonesia, Ustaz? Karena kan kita dilarang pakai bahasa Indonesia pada saat sholat, atau bagaimana? Ya, itu Ustaz. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya kan sholat adalah gerakan dan bacaan tertentu. Soalnya itu adalah gerakan dan bacaan tertentu. Berarti gerakannya sudah ditentukan, doanya juga sudah ditentukan. Doa yang boleh kita baca dalam sholat adalah doa yang diajarkan Nabi. Jadi kalau kita mau memperbanyak, nah itu artinya mengulang-ulangi saja. Seperti Nabi biasanya doa di antara dua sujudnya. Itu sangat pendek itu. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kan 5 saja. Tapi cara Nabi biasanya kalau sujud itu panjang-panjang. Nah, pertanyaannya apakah memang ada doa khusus Nabi? Nah, biasanya Nabi itu mengulang-ulang. Ya, mengulang, tapi tidak menambah. Sehingga kalau kita mau berdoa dalam ruku, maka doalah ya doa yang telah ada. Seperti yang tadi itu ada 4 doanya. Nah, dengan cara mengulang-ulang. Nah, ini juga sambil menjawab dari Ibu Darmawati. Bolehkah membaca bacaan ruku berkali-kali sampai 3 kali? Nah, dalam ruku atau sujud. Kalau subhanallahil azim kan sudah jelas 3 kali. Sedangkan kalau dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, nah itu juga boleh 3 kali. Boleh lebih daripada 1 kali. Karena itu tidak ada batasan di sini. Kalau di tuntunan tadi
Kalau kita baca subhanakallahumma rabbana itu yang asalnya satu. Tapi kalau mau menambah, karena panjang rukuknya dan sujudnya, maka bisa diulangi itu. Bisa diulangi 2-3 kali. Bahkan sampai berapa saja. Kalau memang dipanjangkan rukuknya. Tapi kalau standar, itu satu. Kalau mau ada yang memperpanjang, maka doa yang diajar yang kita baca bukan lagi doa bahasa Indonesia. Ya, karena tidak boleh sama sekali ada selain daripada doa bahasa Arab. Ya, dan itu pun doa yang tadi diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa jauh kita bisa baca doa lain? Ya, kalau itu tadi ya, karena itu tadi prinsipnya sholat itu adalah perbuatan, gerakan dan perbuatan tertentu. Ini sudah ditentukan gerakannya, sudah ditentukan bacaan-bacaannya. Maka yang kita baca adalah bacaan yang telah diajarkan oleh Nabi. Dan itu sudah cukup sebenarnya doa itu yang diajarkan Nabi. Adapun doa yang lain, maka kita sisihkan saja di waktu-waktu tertentu. Mungkin setelah sholat, sebelum sholat, bahkan kita mohonkan kepada Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk sholatnya fokus dengan doa yang diajarkan Nabi dan boleh dibaca secara berulang. Kalau memang rukuk dan sujudnya kita adalah panjang. Baik, saya kira itu. Ya, masih ada mungkin teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Ya, ini ada dari Ibu Sujariati, sebenarnya sudah dibahas pekan lalu, Ustaz. Mungkin beliau tidak hadir. Bagaimana bacaan surah setelah Al-Fatihah? Apakah harus dibaca berurutan dari surah terpendek ke terpanjang? Ini sebenarnya sudah dibahas, Ustaz. Tapi mungkin bisa diberikan kembali penjelasan, Ustaz. Apa namanya, bahwa urutan bacaan surah pendek dari rakaat pertama harus maju, bukan mundur. Dalam artian dari trikul sampai ke depan surah panjang-panjang. Maksudnya itu berurut sesuai dengan mushaf itu. Mushaf kan mulai dari surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, suratul Nisa, suratul Maidah. Nah, ini dianjurkan secara sunnah, idealnya adalah berurut itu. Sesuai dengan urutan ayat dari awal. Al-Fatihah terus ke bawah ke An-Nas. Jadi An-Naba terus ke bawah An-Nazi'at, terus ke Al-Abasa sampai dengan An-Nas. Hanya nanti urutan surat itu dilihat ya, yang agak panjang. Karena dianjurkan di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Jadi salah satunya itu filosofinya adalah rahasianya agar yang pertama karena kita baru sholat, jadi masih kuat-kuat. Jadi kalau panjang-panjang masih kuat. Nah, yang kedua untuk menunggu jamaah yang mungkin ada yang terlambat, sehingga dengan memperpanjang beri peluang jamaah yang lain untuk bisa bergabung. Ya. Tapi ini dia. Tapi kalau menyulitkan bagi kita karena hafalannya kurang, ya, atau yang kedua tiba-tiba saja langsung mengambil yang bawah, padahal setelahnya itu tidak dihafal, maka boleh mengambil di mana saja yang mudah. Jadi kalau terdesak mau mengambil ini, ternyata setelahnya panjang atau kita tidak tahu, tidak dihafal, maka boleh memilih surah mana saja yang mudah untuk dibaca. Ya. Ya, sudah terjawab tadi apa yang dipertanyakan oleh teman-teman. Kemudian ada dari Pak Haris ini, apa boleh ketika ruku kita baca 3 bacaan ruku tersebut secara bersamaan dan mohon pencerahan makna ruku bersama dengan orang-orang yang ruku? Di ayat, jadi kalau kita melihat perilaku Nabi SAW, bacaan-bacaan itu biasanya terpisah-pisah. Yang banyak itu adalah mengulang-ulangi bacaan yang ada. Jadi kalau misalnya baca Subhana Rabbil Azim, itu yang dibaca. Jadi dalam bacaan Nabi ya ditemukan
satu persatu gitu. Subhana rabbiyal azim. Sama juga subhanakallahumma rabbana bihamdika, dan berarti itu Nabi membacanya itu saja. Dia tidak gabungkan yang lain. Nah, membaca yang ya subuhun qudusun rabbul malaikah. Dalam lafal atau teks hadis ditemukan itu berbeda-beda. Jadi rakaat ini belum baca, ataukah sujud ini ketika dia sujud. Nah, sehingga kalau memang memperkuat itu memperbanyak dengan cara mengulangi. Tapi kalau ada yang membaca, ya satu kali itu, misalnya dia sholat sendirian, itu tidak mengapa, boleh. Artinya tidak mengapa dia baca. Karena dengan mengambil hadis tadi itu yang secara umum, aqrabu ma yakunul 'abdu wa huwa sajidun fastaidu fiha du'a. Dekat-dekat hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika dia bersujud. Nah, maka berijtihadlah di dalam, bersungguh-sungguhlah doa di dalam. Ataukah dalam hal lain fa'aksiru fiha doa, maka perbanyak. Jadi lafal dengan menggunakan yang banyak itu menunjukkan doa-doa silakan perbanyak di dalamnya. Berarti tidak mesti harus satu doa, boleh yang lain. Dengan catatan doa-doa itu yang telah diajarkan Nabi, seperti bacaan doa yang sudah disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu. Jadi bisa digabung kalau dalam kondisi ya di mana kita salah sendirian. Nah, tapi yang abdanya tadi itu kebiasaan Nabi, satu doa dalam satu pun kalau mau lama-lama biasanya Nabi itu memperbanyak, atau kali beliau mengulang-ulang bacaan di dalamnya. Sedangkan ruku, tadi kita sudah sebutkan warka'u marraki'in. Waqimus salata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Jadi yang pertama itu menunjukkan bahwa pentingnya ruku itu. Bahkan Allah perintahkan secara khusus di dalam. Sedangkan yang kedua, rukuklah bersama dengan orang, rukuk itu artinya lakukanlah sholat itu secara berjamaah. Nah, rukuklah bersama dengan orang, rukuk artinya berjamaah lah. Ya. Dari sinilah sebagian ahli fuqaha berpendapat bahwa sholat jamaah hukumnya wajib karena diperintahkan. Ada perintah untuk rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang. Nah, itu seperti Imam Ahmad, Imam Zahiriyah. Tapi kalau ditarji, kebanyakan jumhur bahwa rukuk jamaah, sholat jamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Minimal dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya, baik. Jadi itu dua maknanya. Pentingnya rukuk, kemudian kedua, anjuran untuk sholat berjamaah bersama dengan orang-orang yang sholat. Orang-orang rukuk. Dan rukuk, kenapa hanya rukuk yang diperintahkan di sini? Ini adalah simbol. Karena orang-orang yang beriman itu ciri khasnya itu salatnya adalah rukuk. Ya, beda dengan yang lain. Ya, adalah rukuk, sehingga itulah perintahnya, rukuklah bersama dengan rukuk, artinya rukuklah bersama dengan, salatlah bersama dengan orang-orang yang salat. Nah, dan di antara rukun salat yang sangat utama itu adalah rukuk, akan merupakan ciri khas ibadah kaum muslimin, yaitu rukuk dengan menundukkan kepala, di mana tengkuk sejajar dengan badan punggung kita. Ya, Allah. Ya, satu lagi Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari saya. Di mana sebenarnya Ustadz batasan mengikut imam pada gerakan sholat? Karena kadang ada juga imam yang gerakannya cepat. Kadang kita masih baca surah, dia sudah ruku. Terus kita ruku, dia sudah iktidal. Akhirnya bacaan iktidal yang kita baca itu, kita baca ketika perpindahan gerakan dari ruku ke iktidal itu. Ini mohon pencerahannya Ustaz. Ya. Baik, jadi pada prinsipnya itu kan diambil dari hadis Nabi. Inna ma ju'ila imam li'utamma bihi. Imam itu diikuti, dijadikan untuk diikuti. Makna ikutan itu adalah mengikuti dari belakang. Jadi tidak mendahului, tidak membersamai, dan tidak
lambat mengikuti. Jadi tidak terlalu jauh jaraknya antara, tidak terlalu jauh jedahnya itu antara dia dengan imam. Maka ketika imam mengatakan Allahu Akbar, maka mulai. Ketika dia suruh ruku Allahu Akbar, maka setelah bar langsung ikut. Ya, jadi barnya yang menjadi ukuran. Allahu Akbar. Nah, kalau imam sudah bar, maka kita ini aktivitas lainnya hentikan dengan cara langsung mengikuti imam. Sebab kalau ini tidak dilakukan, ini adalah tertib jamaah. Jadi kalau imamnya sudah bar, Allahu Akbar, maka setelah bar langsung ikut. Ya, sama tadi ketika rukuk tadi Allahu Akbar langsung ikut rukuk. Walaupun kita ini masih membaca doa-doa atau baca surah-surah. Ketika imam sudah menyatakan bar, maka walaupun kita belum tuntas bacaan doa, bacaan surahnya, maka dicukupkan bacaan itu. Langsung mengikuti imam. Supaya tidak beruntut itu kesalahan-kesalahan setelahnya. Sebab kalau kita ikut, kesalahan muncul lagi. Kalau terlambat dari sini, sebentar lagi ruku, terlambat lagi pasti. Bangun dari ruku, terlambat lagi. Nah, sehingga banyak keterlambatan. Banyak. Ya dicukupkanlah kalau imam sudah ruku. Sama kalau kita terlambat imam sudah ruku, langsung kita ruku juga. Ataukah sementara kita datang, imamnya sudah baca surah, kita baca masuk, lalu dia sudah ruku. Maka yang kita lakukan adalah menghentikan bacaan Al-Fatihah. Menghentikan bacaan Al-Fatihah. Mencukupkan. Dalam arti di sini mencukupkan. Dan itu sudah cukup. Karena prinsip mengikuti imamnya. Ya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Ini ada lagi dari Yayu Astuti di Sidrap. Tapi Ustaz, bagaimana jika salat berjamaah subuh, imam melakukan qunut? Bagaimana sikap kita sebagai jamaah? Ya, sebagai imam, kalau tidak meyakini adanya qunut, kan itu hadisnya dhaif, ya maka tidak perlu dia mengangkat tangan. Tapi dalam posisinya ini tetap dia berdiri. Ya, tetap berdiri tegak. Kan di situ kan posisi doa sebenarnya. Kenapa mereka mengangkat tangan? Karena posisi berdoa. Dan biasanya kalau berdoa, tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Bisa angkat tangan, bisa tidak. Sehingga kalau ada orang yang berdiri tapi dia tidak angkat tangan, ya tidak mengapa. Karena kan bisa angkat tangan, bisa tidak. Apalagi memang kita yakini bahwa tidak ada qunut. Ya, subuh misalnya. Maka kita turunkan. Tapi dengan syarat tadi tidak mendahului imam. Artinya menunggu. Mengikuti imam saja berdiri, kan sama-sama berdiri. Walaupun beda posisi tangan. Tangannya ada yang angkat, ada yang lurus saja. Tapi yang jelas di situ bersama-sama. Sama-sama berdiri. Nah, ini yang penting di situ. Jadi substansinya tetap membersamai imam, yaitu berdiri, keadaan berdiri. Angkat tangan boleh berbeda. Sama juga kalau kita tahiyat. Tahiyat kita itu kan ada misalnya tasyahud. Tasyahudnya ada yang kita memulai angkat tangan itu ketika bertasyahud. Tahiyatulillah. Masih ada yang lain. Sehingga di sini posisinya tetap berdiri ya saja, dan itu cukup dianggap bersama dengan imam dan tidak mendahului. Nah, yang bermasalah adalah kalau imamnya masih berdiri, kita langsungan sujud. Bisa, itu namanya menyelisihi. Karena imamnya masih berdiri, kita sudah turun. Sedangkan kalau imam angkat tangan, qunut, sedangkan kita berdiri, ya tidak menyalahi itu. Karena sama-sama berdiri. Hanya beda posisi tangan. Yang ada angkat tangan, ada yang tidak. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Sekarang waktu juga sudah pukul 7:03 di
di jam saya. Ya, sama-sama. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, kalau sudah tidak ada, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan closing Ya, baik. statement-nya. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan kita karena menginginkan kita ini beruntung, ini bahagia. Hingga salah satu cara membahagiakan hambanya lewat perintah ruku. Ya, perintah dan ayat yang kita baca. Artinya, gapailah kebahagiaan itu dengan mengikhlaskan dan memaksimalkan, minimal pada saat ruku khusyuk ataukah dengan cara banyak ruku. Yang kedua, esensi ruku itu adalah ketundukan. Ketundukan ini dan akan memberikan kekuatan dan daya hidup. Maka lahirkan daya hidup dengan memperkuatkan ruh ruku itu. Dan disitulah kekuatan Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia dan memaksimalkan ruku ini mengikuti contoh Nabi seperti bahasan kita pada di hari ini. Ya, nasrullah fathun qarib wa basyirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.